menerapkan program-program kesehatan kerja, ya, khususnya dari sudut pandang higiene industri. Nah, yang mana sudut pandang higiene industri itu menjadi persyaratan pokok ya kalau kita bicara tentang penerapan di bidang K3. Salah satunya di sana ada orang OH atau orang kesehatan kerja, ada orang IH atau orang higiene industri, begitu juga orang safety, dalam hal ini adalah K3. Sehingga di dalam penerapan secara komprehensif ini, program-program yang akan dijalankan ini juga selalu sifatnya adalah berkesinambungan. Bicara tentang HRA atau kita sebut adalah namanya Health Risk Assessment, itu merupakan program dasar ya yang harus dilakukan setiap perusahaan yang akan melaksanakan program-program kesehatan kerja. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, tidak ada program kesehatan kerja yang tidak dimulai dengan HRA. Terus bagaimana bedanya antara HIRA-DC atau IBPR atau HIRA atau General Risk Assessment dengan HRA? Nah, nanti kita bahas. Jadi secara sepintas, kalau kita bicara tentang HIRA-DC atau IBPR atau kita sebut adalah manajemen resiko K3, itu sifatnya kualitatif atau sifatnya adalah general. Tetapi kalau kita bicara tentang masalah HRA, itu sudah ke arah sifatnya kuantitatif. Nah, ini nanti kita bahas bareng-bareng ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita mulai ya. Minta tolong dong, ada suara masuk. Terima kasih. Oke, izin Pak Dwi, saya mute semua dulu Pak Dwi ya. Ya. Oke, silakan dibuka mic-nya Pak Dwi. Terima kasih Pak Dasrin. Oke, sudah kelihatan slide-nya Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, makasih. Sudah Pak. Jadi kenapa sih di tempat kerja kita ya bicara tentang kesehatan kerja, HRA itu wajib dilakukan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ya pasal 9 maupun Undang-Undang 13 Tahun 2003 pasal 86 maupun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 164, di sana disebutkan ya Bapak Ibu sekalian, karena di tempat kerja kita itu ada sumber bahaya, dan sumber bahaya itu memiliki resiko terhadap pekerja maupun orang lain yang berada di lingkungan kerja perusahaan. Nah, resiko itu kita nggak tahu kalau tidak dilakukan HRA. Nah, dengan program dasar HRA itu dibuat, sehingga harapannya resiko-resiko yang ada di sana itu bisa ditetapkan nilainya, termasuk bisa juga ditentukan tingkat nilai dari sebuah resiko tersebut. Apakah tingkat resikonya itu kecil, apakah sedang atau tinggi terhadap bahaya-bahaya kesehatan yang ada di tempat kerja. Nah, resiko tadi bisa berasal dari mesin yang ada kita gunakan, atau pesawat, atau alat kerja, bahkan bahan yang kita gunakan, lingkungan kerja, sifat pekerjaan, cara kerja, termasuk proses produksi yang berdampak terhadap resiko kesehatan para pekerja.
Kemudian yang kedua, yang melatar belakangi, karena ada sumber bahaya tadi, Bapak Ibu sekalian, ya, maka kita berkewajiban mengidentifikasi, menilai, dan mengelola serta mengendalikan seluruh ya resiko-resiko kesehatan yang disebabkan karena bahaya tadi, ya, supaya tercipta kondisi lingkungan kerja itu yang sehat, aman, selamat, dan nyaman. Yang ketiga, karena tuntutan regulasi bicara tentang perlindungan pekerja. Kalau bicara tentang perlindungan pekerja, di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di pasal 86 itu mengatakan bahwa K3 itu merupakan hak asasi pekerja. Ya. Maka setiap pekerja wajib dilindungi, baik terhadap keselamatannya maupun terhadap kesehatannya. Nah, dengan persyaratan perlindungan tadi, kemudian kita juga berkewajiban melaksanakan syarat-syarat terhadap kesehatan. Baik itu yang ditetapkan oleh Undang-Undang terhadap Keselamatan Kerja, yaitu nomor 1 tahun 70, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, nomor 13 tahun 2003, maupun Undang-Undang tentang Kesehatan, pasal 164 sampai 166 yang membahas tentang masalah kesehatan kerja. Dengan peraturan tadi, maka kita perlu melaksanakan terhadap program-program kesehatan kerja yang berbasis resiko. Kenapa berbasis resiko? Karena setiap tempat kerja sampai saat ini itu belum ya artinya bebas dari bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja tadi. Baik karena ditimbulkan mesin tadi yang sudah saya sampaikan, ya, bahan yang kita gunakan, lingkungan kerja, baik faktor fisika, faktor kimia, faktor biologis, ergonomik maupun psikososial, maupun faktor-faktor yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi dasar kenapa HRA itu dilakukan di tempat kerja. Terus bagaimana konsep dasar di dalam pelaksanaan HRA itu? Jadi konsep dasar di dalam pelaksanaan HRA ini, Bapak Ibu sekalian, HRA merupakan program dasar. Jadi kalau kita bicara program dasar, maka HRA wajib dilakukan sebelum program-program yang akan dilakukan itu diterapkan. Jadi merupakan program dasar K3 khususnya di bidang kesehatan kerja yang ada di tempat kerja. Aktivitas pelaksanaannya sangat diwajibkan oleh peraturan yang tadi saya sampaikan. Maka programnya ya itu selalu harus dijalankan. Kalau program HRA ini tidak dijalankan, maka pelaksanaan program-programnya tidak berbasis resiko. Oleh karena itu, semua program kesehatan kerja dikenal dengan namanya risk-based program atau program yang berbasis resiko. Ini yang menjadi konsep dasar untuk Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman semua di dalam melaksanakan program-program khususnya di bidang kesehatan kerja. HRA menjadi dasar di dalam pelaksanaan program tersebut. Terus apa itu HRA? Ya. HRA adalah merupakan suatu pedoman kerja yang sifatnya sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola serta mengendalikan seluruh risiko kesehatan pekerja dan mengevaluasi sebuah paparan atau suatu pajanan atau eksposur secara subjek, orangnya berarti secara objek, faktor yang menyebabkan tadi dengan tujuan untuk menentukan dan menilai efektivitas pengendalian yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Dengan kata lain,
HRA pada pekerja itu bertujuan membantu, ya. Salah satunya yaitu memonitor terhadap program-program satu tentang occupational hygiene, ya. Kemudian surveillance kesehatan atau kita sering sebut namanya medical check up. Dan juga sebagai alat untuk edukasi di dalam program-program kesehatan kerja, termasuk program dasar dari kesehatan kerja itu sendiri. Jadi kalau kita menengok atau melihat ke belakang yang dijalankan oleh para pakar tadi, ya, HRA itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Salah satu tujuan di situ adalah sebagai alat pengontrol atau sebagai alat monitoring terhadap program-program lingkungan kerja maupun program-program kesehatan kerja. Terus bagaimana secara subjeknya? Terus seperti apa yang harus dilakukan terhadap objeknya? Satu, secara subjek, salah satu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perusahaan itu sudah memahami belum tentang klausul-klausul atau kriteria yang ada di dalam sistem manajemen K3. Sebagai contoh adalah yang ada di PP 50 tahun 2012 secara terintegrasi. Nah, kalau di sana teman-teman sudah mampu di dalam menerapkan tadi, harapannya juga perusahaan itu mampu menerapkan secara integrated terhadap sistem manajemen kesehatan kerja yang ada di perusahaan. Baik secara preventif, promotif, kuratif, maupun rehabilitatif. Kemudian yang ketiga, secara subjektifnya juga memahami komitmen. Dalam hal ini adalah kebijakan yang telah dibuat oleh perusahaan, khususnya terhadap kebijakan K3. Nah, di sana kalau bicara tentang kebijakan K3, ada dua pokok yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu bebas kecelakaan kerja, dan yang kedua bebas penyakit akibat kerja. Dengan program HRA, harapannya salah satunya terkait mengenai bebas penyakit akibat kerja itu, ya, bisa dikelola dengan baik. Kemudian secara objektif, Bapak Ibu sekalian, memperkenalkan ke teman-teman semua nih, kepada Bapak Ibu sekalian, ya, terhadap dasar-dasar sistem manajemen K3, khususnya terkait mengenai HRA. Jadi HRA itu adalah program dasar untuk memotret sebuah resiko, ya, atau dalam hal ini adalah penerapan program-program sebelum program kesehatan kerja berkelanjutan itu dilakukan. Sehingga nantinya secara objek Bapak Ibu sekalian mampu mengenali apa itu bahaya terhadap kesehatan. Begitu juga mampu mengenali terhadap resiko-resiko terhadap kesehatan tadi. Nah, setelah mampu mengenali, harapannya nantinya teman-teman juga mampu memahami terkait prinsip dasar dari pengendalian sebuah resiko. Yang mana pengendaliannya itu harus sesuai dengan hierarki pengendalian. Terus apa sih tujuan HRA itu dilakukan? Salah satunya yaitu untuk menilai, ya, sejauh mana pemenuhan persyaratan standar dan legal peraturan yang ada di Indonesia itu diterapkan. Khususnya di bidang kesehatan kerja. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mengetahui secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Kalau ngomong secara kualitatif, berarti dengan dasar melakukan namanya OHS Risk Management. Secara kuantitatif, dengan HRA, salah satunya yaitu
dasar dari pengukuran terhadap lingkungan kerja tadi itu ditetapkan berdasarkan nilai ambang batasnya, kemudian dibuatlah sebuah namanya OER Mulai. terhadap faktor-faktor bahaya yang ada di tempat kerja tadi. Nah, OER ini hampir kita lupa, hampir kita tidak pernah membuat karena kita terlena. Oh, di bawah NAB. Kalau ngomong di atas NAB, oh di atas NAB. Padahal manajemen meminta dan mengharapkan resiko yang setelah diukur itu seperti apa. Ya, apakah tingkat resikonya itu kecil, sedang atau tinggi? Maka dalam hal ini kita harus membuat namanya satu exposure rating terhadap kesehatan, health effect terhadap resiko-resiko yang ada, sehingga kita bisa menentukan kualitatif risk ranking dari resiko kesehatan tadi. Yang ketiga, ya, mengikuti praktek yang baik dan benar dalam hal bidang Hiperkes KK. Ya, Hiperkes KK itu yaitu higienis perusahaan, kesehatan kerja, dan keselamatan kerja. Yang keempat, dengan HRA harapannya kita juga dapat melakukan periksa uji terhadap lingkungan kerja maupun semua peralatan yang dimiliki perusahaan. Artinya alat-alat yang menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Kelima, kita juga dapat melakukan namanya health surveillance. Nah, yang salah satunya adalah terhadap pemeriksaan kesehatan. Baik itu terhadap calon pekerja, kemudian pemeriksaan untuk pekerja yang sifatnya berkala, khusus maupun purna bakti, ya, sesuai dengan jenis pekerjaan dan faktor bahaya serta cara kerjanya. Ini yang menjadi tujuan kenapa perusahaan itu melakukan HRA. Kemudian berikutnya yaitu untuk mengetahui hubungan pola penyakit yang diderita oleh pekerja dengan faktor lingkungan kerjanya. Nah, di sini salah satunya adalah untuk menetapkan. Begitu juga untuk menentukan apakah penyakit yang diderita oleh pekerja itu penyakit pada umumnya yang diderita oleh masyarakat atau penyakit akibat hubungan kerja atau penyakit akibat kerja. Kemudian yang ketujuh yaitu untuk mendapatkan derajat kesehatan pekerja atau profil kesehatan pekerja. Nah, dalam hal menyusun anggaran biaya kesehatan dan mengembangkan kegiatan promosi kesehatan bagi para pekerja di perusahaan. Dalam hal ini yaitu membuat rencana program tahunan. Kemudian yang berikutnya yaitu untuk mengevaluasi terhadap kondisi lingkungan kerja yang berdampak negatif ya terhadap tenaga kerja. Nah, kalau kita lakukan HRA, maka kemungkinan besar dampak negatif ini bisa dikelola atau bisa dikendalikan dengan baik kalau HRA itu dilakukan dengan baik dan benar. Dan yang kesembilan yaitu untuk memenuhi kalau perusahaan biasanya yaitu tuntutan dari buyer atau customer dan sebagai bahan informasi bagi pengambil keputusan untuk langkah-langkah yang sifatnya korektif, preventif, promotif dalam hal permasalahan kesehatan kerja di perusahaan. Jadi ini ya Bapak Ibu sekalian ya tujuan dari sebuah HRA. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat kita melaksanakan kegiatan HRA, maka konsep dasar HRA ini harus ditetapkan dulu. Nah, di sana konsepnya itu ada 3 tahapan. Yang pertama
prosesnya ya harus sifatnya sistematis. Ikuti sistem manajemen kesehatan kerja yang merupakan bagian ya yang tidak terpisahkan dengan sistem manajemen K3. Nah, HRA ini untuk mendapatkan bukti, ya, bukan untuk mencari kesalahan personal. Sehingga HRA ini sebagai pedoman ya di dalam melakukan perbaikan-perbaikan khususnya terhadap program-program kesehatan kerja yang ada di perusahaan. Terus sasarannya apa sih HRA itu dilakukan? Salah satunya adalah efisiensi biaya ya di sini. Kedua, peningkatan produktivitas. Dan yang ketiga yaitu menjaga nama baik perusahaan. Maksudnya efisien gimana? Yaitu dalam hal ini terkait mengenai program-program yang sifatnya tepat sasaran. Terus yang dimaksud dengan produktivitas, angka kesehatan pekerja semakin meningkat. Dan yang ketiga, menjaga nama baik perusahaan, image perusahaan bisa dijaga atau bisa dikelola dengan baik. Terkait yaitu untuk mencegah isu-isu khususnya terhadap program-program kesehatan kerja maupun lingkungan kerja atau industri. Nah, ini manfaatnya ya. Nanti teman-teman lebih lebih didalami ya. Kita lanjutkan. Ini dasar hukumnya. Tadi saya sampaikan. Salah satunya dasar hukumnya itu yaitu mengatur tugas dan tanggung jawab terhadap perusahaan, terhadap karyawan, maupun terhadap instansi di mana tempat itu kita bekerja. Kedua, syarat-syarat tentang K3 di tempat kerja. Dan yang ketiga, yaitu mengatur sanksi hukum bila terjadi pelanggaran. Contoh, katakanlah tidak melaksanakan program-program kesehatan kerja. Ya, sehingga dalam hal ini banyak angka kesakitan, ya, banyak absen karena pekerja sakit, atau lingkungan kerja yang tidak nyaman. Nah, ini juga diatur di dalam dasar hukum K3. Nah, amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, ya, pasal 9 di sana disebutkan pengurus diwajibkan menunjukkan, menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul di tempat kerja. Dengan tahu kondisi bahaya yang timbul di tempat kerja, baik itu terhadap kondisi bahaya terhadap keselamatan maupun kesehatan, sehingga harapannya para pekerja itu tahu kalau bahaya seperti ini, semua peralatan perlindungan diri itu harus dipakai di dalam bekerja, termasuk cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan sebuah pekerjaan. Kemudian di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, ya, di pasal 86 termasuk di pasal 87 itu membahas tentang K3 sebagai perlindungan, begitu juga tentang penerapan sistem manajemen K3. Kemudian di Undang-Undang Kesehatan, ya, khususnya di pasal 164, ya, tentang kesehatan kerja. Di sana disebutkan upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh sebuah pekerjaan. Kemudian di ayat 6-nya, pengelola tempat kerja wajib mentaati standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang ketujuh, di sini di ayat 7-nya, pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Nah, bicara tentang kesehatan kerja, yang dimaksud di sini kecelakaan kerja itu adalah penyakit akibat kerja. Karena penyakit akibat kerja termasuk kecelakaan kerja. Terus bagaimana prinsip-prinsip K3 yang harus kita lakukan? Kalau kita menengok atau melihat Undang-Undang Keselamatan Kerja, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang tentang Kesehatan tadi, K3 itu merupakan di sini urusan kita semua. Kenapa? Karena K3 merupakan hak sekaligus kewajiban. Maka kebijakan K3 yang sudah ditetapkan itu harus ditegakkan di dalam penerapannya. Ini yang menjadi dasar di dalam penerapan program-program K3. Terus seperti apa peran fungsinya? Ya, baik itu tenaga kerja dalam hal ini dokter perusahaan, industrial hygiene, ya, atau orang ahli K3 muda lingkungan kerja atau ahli higiene industri, termasuk orang K3. Nah, di sini tiga-tiganya ini punya peran fungsi. Nah, posisi seorang higiene industri yang diamanatkan oleh Permenaker 5 tahun 2018 maupun SKKNI nomor 209 tahun 2008, seorang ahli higiene industri itu punya peran fungsi. Satu, memberikan data terhadap kesehatan kerja, dalam hal ini adalah kepada dokter perusahaan, dan secara tidak langsung juga memberikan data kepada ahli K3 yang ada di perusahaan. Nah, data-data tadi akan diolah oleh orang OH yang ada di perusahaan maupun orang safety yang ada di perusahaan. Harapannya, tujuan dari program tadi supaya semua resiko penyakit yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja maupun karena pekerjaan tadi bisa dicegah. Begitu juga timbulnya kecelakaan kerja ini juga bisa dicegah. Sehingga harapannya nihil kecelakaan dan nihil dari sebuah penyakit akibat kerja. Ini Bapak Ibu sekalian ya, peran fungsinya. Nah, terus bagaimana program preventifnya yang harus dilakukan seorang higiene industri atau seorang ahli dalam hal ini adalah K3 lingkungan kerja. Nah, salah satunya di sini yaitu mengidentifikasi bahaya termasuk menilai sebuah resiko. Harapannya dengan adanya seorang ahli K3 muda lingkungan kerja atau ahli higiene industri muda tadi, permasalahan lingkungan kerja tadi yang bisa menyebabkan sebuah resiko itu bisa dicegah. Nah, terus bagaimana kalau tidak bisa dicegah? Peran fungsi dokter perusahaan ya melakukan pengobatan. Nah, untuk melakukan pengobatan tadi juga sama berbasis resiko pekerjaan. Dan biasanya tanda-tanda klinisnya itu diketahui oleh dokter perusahaan. Nah, harapannya dengan program industrial hygiene itu dilakukan, dokter perusahaan itu bisa mencegah ya timbulnya sebuah penyakit yang ada di tempat kerja. Kalau memang ada yang sakit juga bisa melakukan pengobatan yang berbasis resiko kesehatan. Sehingga efek dari sebuah penyakit itu bisa dikelola dengan baik. Terus seperti apa sih metodologi HRA yang harus kita lakukan? Kalau secara umum yaitu ada 4 ya, melakukan antisipasi,
rekognisi, evaluasi, dan yang terakhir adalah melakukan pengendalian. Tetapi berdasarkan data-data riset yang dijalankan oleh para praktisi di lapangan, itu metodologinya ditetapkan 9 fase, Bapak Ibu sekalian, yaitu fase merencanakan HRA, fase melakukan kegiatan antisipasi, melakukan rekognisi, melakukan identifikasi, melakukan evaluasi dari sebuah resiko yang ditimbulkan, baik itu karena faktor lingkungan kerjanya, alatnya, maupun bahan termasuk yang lainnya. Yang keenam yaitu mengkarakteristikkan dari sebuah resiko, termasuk mengurutkannya. Setelah itu melaporkan, ya, dan membuat catatan, kemudian mengkomunikasikan dari resiko tadi, dan yang ke-9 yaitu melakukan peninjauan. Ini fase-fase di dalam metodologi tahapan sebuah HRA. Yang pertama yaitu fase perencanaan proses HRA. Jadi kalau kita bicara tentang fase perencanaan proses HRA, konsep dasar HRA itu satu, pelaksanaan HRA yang baik harus terstruktur, terencana, dan terorganisasi untuk mengumpulkan semua informasi-informasi data dan mendokumentasikan hasil dari sebuah HRA. Nah, untuk membuat fase perencanaan HRA ini dibutuhkan seorang yang memiliki kompetensi di bidang HRA ini. Nah, dikatakan kompeten sebagai seorang perencana HRA berarti ada 3 aspek. 1, tahu pengetahuannya. 2, setelah tahu pengetahuannya, dia punya skill, punya keahlian, punya keterampilan. Dan yang ketiga, yaitu unjuk kerjanya. Atau dalam hal ini bisa melaksanakan. Nah, fase di dalam perencanaan HRA ini sangat penting. Kenapa? Keberhasilan sebuah HRA bisa dilakukan dengan baik, maka 3 aspek tadi harus dimiliki seorang yang melakukan perencanaan atau yang membuat perencanaan HRA itu bisa dilakukan. Yang kedua, yaitu fase antisipasi di dalam kegiatan HRA tersebut. Fase antisipasi itu apa sih? Fase antisipasi itu merupakan tahap awal. Maka di dalam kegiatan fase antisipasi itu harus rangkaiannya, ya, itu harus sesuai dengan siklus PDCA. Karena fase antisipasi ini, ya, merupakan fase awal untuk memprediksi atau memperkirakan kemungkinan atau potensi bahaya yang ada di tempat kerja, khususnya terhadap bahaya-bahaya yang karena menimbulkan sebuah bahaya kesehatan kerja. Maka dalam hal ini datanya harus bisa didapat. Nah, salah satunya data tadi yaitu daftar potensi bahaya dan risiko kesehatan. Kalau katakanlah bahan kimia mungkin bisa dilihat dari data MSDS. Kalau melihat data dari alatnya, mungkin kita lihat dari data manual alatnya. Tetapi kalau data dari lingkungan, maka antisipasi itu sangat dibutuhkan. Oh, di sana bisinya di atas NAD. Oh, di sana ada bahan kimia yang menyebabkan karsinogen. Maka perlu dilakukan indeks paparan biologis. Ini fase ini adalah fase di mana kegiatan antisipasi itu dilakukan. Fase awal kegiatan antisipasi itu dilakukan. Jadi sifatnya adalah memperkirakan atau memprediksi
adanya potensi bahaya dan resiko yang ada di tempat kerja. Dan antisipasi ini suatu kegiatan untuk menduga adanya potensi dan resiko-resiko kesehatan yang ada di tempat kerja. Terus, seperti apa antisipasi itu dilakukan? Salah satunya yaitu melakukan walkthrough survei untuk mengenali proses yang ada. Ya, nah di sana ya dibutuhkan sebuah tim di dalam sebuah kegiatan HRD. Nah, kegiatan antisipasi itu salah satunya adalah untuk mengetahui tentang sumber bahaya terhadap kesehatan kerja tadi. Jenis bahayanya, lokasi sumber bahaya di mana itu berada, termasuk alur proses di dalam sebuah produksi. Kedua, yaitu mengidentifikasi para pekerja yang terpapar atau terpajan atau tereksposur ya oleh bahaya yang ada di tempat tadi. Nah, di sini salah satunya adalah untuk mengetahui tingkat pengaruhnya sejauh mana. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengidentifikasi prosedur-prosedurnya, metodologinya, termasuk alat yang digunakan untuk mengukur bahaya. Kemudian mengidentifikasi, mencatat, dan untuk mengetahui sebuah nilai atau untuk mengetahui nilai dari bahaya berdasarkan hasil pengukuran. Maka bicara tentang pengukuran, metodologi pengambilan samplingnya juga harus ditetapkan, apakah secara grade sampling sesaat atau secara TWA. Yang kedua, untuk lingkungan kerjanya atau secara personalnya. Nah, ini di dalam kegiatan antisipasi harus ditetapkan. Begitu juga dalam hal mendokumentasikan, minta tolong teman-teman ya, mendokumentasikan dari hasil pengukuran lingkungan kerja tadi sesuai dengan format yang berlaku. Nah, format yang berlaku itu adanya di lampiran Permenaker nomor 5 tahun 2018. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga yaitu melakukan rekognisi. Ya. Rekognisi itu apa sih? Rekognisi itu adalah proses untuk mengenal bahaya yang ada di tempat kerja. Biasanya rekognisinya itu bisa melalui tadi ya riset, bisa melalui namanya walkthrough survei atau jalan pintas. Nah, kegiatannya apa saja sih kalau bicara tentang rekognisi itu? Yang pertama yaitu kita ditugaskan yaitu untuk mengumpulkan informasi tentang gambaran umum yang ada di tempat kerja. Yang pertama, layout tempat kerjanya seperti apa? Salah satunya yaitu untuk melihat data-data terhadap general risk assessment atau resiko yang ada di tempat kerja khususnya terhadap resiko K3-nya. Kedua, proses kerjanya. Yang ketiga, sarana prasarana alat kerja termasuk kompetensi pekerjanya. Yang keempat adalah material atau bahan ya atau bahan sampingan. Nah, biasanya kita bisa melihat data MSDS atau LDKP. Banyak hal ya Bapak Ibu, data MSDS atau LDKP itu kita harus sesuai dengan GHS atau Global Harmonisasi Sistem yang mana persyaratan kriterianya harus ditetapkan, termasuk yaitu masa berlakunya sebuah MSDS. Kemudian yang kedua, setelah kita mengumpulkan data itu, baru kita melakukan jalan lintas. Ya, dengan melakukan walkthrough survei, melakukan data dengan menggunakan checklist, melakukan observasi ke lapangan, termasuk melakukan wawancara. Baik terhadap survei hazard kesehatannya,
termasuk juga survei keluhan-keluhan kesehatan yang dialami para pekerjanya. Kemudian yang ketiga yaitu data-data yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, datanya biasanya bisa diambil di unit pelayanan kesehatan kerja. Baik itu tentang pemeriksaan kesehatannya, hasil health surveillance-nya atau medical check-up-nya, termasuk data-data klinisnya. Salah satunya adalah kunjungan klinik. Kalau di sana ada klinik, kalau nggak ada UPK-nya atau unit pelayanan kesehatan kerjanya. Kemudian yang keempat yaitu data kejadian kecelakaan kerja, termasuk data medical report yang dimiliki setiap para pekerja tadi. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya yaitu fase yang keempat, yaitu fase identifikasi bahaya. Jadi fase identifikasi bahaya ini merupakan hasil walkthrough survei, kemudian dipelajari hasil walkthrough survei tadi. Kenapa dipelajari? Salah satunya adalah untuk melihat akibat buruk yang dapat ditimbulkan dari bahaya spesifik yang ada di sana. Khususnya faktor-faktor lingkungan kerja yang ada di perusahaan. Nah, langkah-langkah di dalam melakukan identifikasi tadi, yang pertama yaitu dengan melakukan namanya walkthrough survei untuk melihat gambaran umum ya yang ada di tempat kerja. Kalau melihat gambaran umumnya, pertama alur proses produksinya seperti apa, dokumentasi hiranya atau hiradesinya seperti apa. Kalau memang HRI sebelumnya ada, maka lihat ya terhadap dokumentasi hasil hiradesi sebelumnya. Kemudian data pajanan yang ada di tempat kerja. Contoh data pajanannya yaitu 10 pajanan terbesar dari hasil health surveillance sebelumnya. Yaitu data tentang lingkungan kerja yang ada di tempat kerja tadi. Ya. Nah, sering sekali ini kita susah jumpai Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena banyak ya dalam hal ini provider pemeriksa kesehatan kerja itu data-data tentang pajanan tadi tidak tercover. Bahkan ada tetapi nggak diupdate. Contoh, katakanlah tentang riwayat faktor terhadap pengaruh lingkungan kerjanya. Dia pasti mengacu ke yang lama, katakanlah acuan tentang Kemenaker nomor 13/2011. Padahal kita sudah acuannya sudah menggunakan Permenaker nomor 5 tahun 2018. Dan ini tidak pernah ditengok oleh orang-orang industrial hygiene. Begitu juga orang K3 yang dimiliki perusahaan. Pokoknya percaya penuh kepada provider tadi. Sehingga untuk menetapkan sebuah PAK atau bukan, dokter perusahaan mengalami hambatan. Bahkan mungkin kita nggak tahu bagaimana menetapkannya. Karena data yang ada itu tidak bisa diakomodir terkait persyaratan tadi. Kemudian yang kedua, data gangguan kesehatan. Kalau ngomong data gangguan kesehatan, maka kita harus tahu analisa hasil health surveillance atau hasil pemeriksaan kesehatan yang sifatnya berkala maupun yang sifatnya khusus. Nah, khusus ini terhadap faktor resiko-resiko yang ada. Begitu juga untuk para pekerja yang akan menghadapi purna bakti. Nah, di sini ditetapkan 10 besar atau 20 besar ya kunjungan kliniknya. Kalau 10 besar berarti kasus penyakit yang diderita oleh para pekerja sebelumnya. Nah, ini juga harus dibuat. Kadang-kadang juga nggak ditanyakan. Dan yang ketiga, yaitu pengukuran dari sebuah bahaya tadi. Baik secara TWA maupun secara STIL atau sesaat. Nah, metodologinya juga harus ditetapkan di sini. Jangan sampai sama, pokoknya serahkan aja kepada provider
PJK 3 pengukur lingkungan kerja. Padahal ada salah satu kategori bahan kimia tidak bisa dilakukan secara still sesaat atau grab sampling. Nah, di sana harus dilakukan secara TWA. Maka persyaratan itu juga menjadi persyaratan pokok di dalam melakukan kegiatan HRA sebelum pengukuran lingkungan kerja itu dilakukan. Kemudian yang kelima yaitu peta hazardnya. Kalau bicara tentang peta hazard, pembuatan peta hazard itu juga harus berdasarkan aktivitas kerja dan berdasarkan lokasi kerja yang ada di perusahaan. Ini Bapak Ibu sekalian langkah-langkah di dalam melaksanakan sebuah identifikasi bahaya khususnya terhadap risiko kesehatan kerja. Jadi apa sih yang dimaksud dengan identifikasi bahaya? Tadi teman-teman sudah paham ya. Jadi dari hasil identifikasi bahaya tadi, ya, dalam hal ini adalah hasil dari HRA tadi dipelajari. Ya. Untuk memotret, tujuannya adalah untuk memotret atau melihat akibat buruk yang dapat ditimbulkan dari bahaya spesifik kesehatan tadi. Ya, bahaya spesifik kesehatan kerja tadi. Baik karena faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, ergonomik maupun psikososial yang diatur di dalam peraturan perundangan K3. Nah, di sana teman-teman harus tahu ada istilah-istilah tentang masalah sebuah penyakit yang ada di tempat kerja. Ada namanya penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan, penyakit yang mengenai populasi pekerja, dan penyakit akibat kerja. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, yaitu fase evaluasi risiko. Nah, fase evaluasi risiko itu dilakukan setelah identifikasi itu berjalan. Maka fase evaluasi risiko ini ya dikelompokkan menjadi 3 fase. Satu, yaitu fase menilai sebuah pajanan. Kedua, fase menilai dos responnya. Dan yang ketiga, fase di mana untuk membandingkan antara pengendalian yang ada dengan pengendalian yang dibutuhkan. Sudah sesuai belum? Ada enggak pengendalian tambahan? Nah, ini yaitu fase evaluasi sebuah risiko. Nah, fase evaluasi sebuah risiko itu yaitu salah satunya adalah untuk melakukan penilaian dan untuk melakukan dalam hal ini prioritas di dalam mengendalikan sebuah risiko. Maka dalam hal tersebut rujukan ya, atau standar di dalam menetapkan exposure ratingnya, ya, kemudian health effect-nya, termasuk kualitatif stress rankingnya itu harus ada standar yang harus teman-teman tetapkan secara kolegial. Namun sebelum ditetapkan secara kolegial, Bapak Ibu harus menetapkan dulu rujukannya. Apakah menggunakan standar AJKIH atau menggunakan standar UKEA atau menggunakan standar katakanlah OSA atau menggunakan standar NICE atau yang lain. Sehingga untuk menetapkan exposure ratingnya termasuk health effect ratingnya, begitu juga terkait mengenai kualitatif risk rankingnya. Contoh katakanlah setelah diukur kebisingannya hasilnya 85. Oh, di atas NAB. Saat ini seperti itu, Bapak Ibu sekarang. Padahal bicara tentang industrial hygiene tidak seperti itu.
OEL-nya itu harus ditetapkan atau kita sebut namanya occupational health exposure limit atau kita sebut juga evaluasi terhadap resiko kesehatan kerja tadi. Jadi nilainya bisingnya adalah 85. Sejajar dengan nilai ambang batas kalau orang bekerja 8 jam. Tetapi di sini manajemen kepengen tahu apakah resiko di tempat kerja itu kecil, sedang atau tinggi. Maka kita buat ya tentang exposure ratingnya, ya, kemudian health effect-nya, sehingga kita bisa menentukan kualitatif risk rankingnya. Berarti kalau ngomong tadi katakanlah bising, berarti bising yang ada yang diukur dibandingkan dengan nilai ambang batasnya, kemudian tetapkan prosentasenya. Katakanlah prosentasenya itu lebih dari 4, kita tetapkan OL-nya itu 4. Kemudian kategorinya seperti apa. Kemudian dibandingkan dengan health effect atau efek terhadap kesehatan. Sehingga kita bisa menilai terkait mengenai tingkat resikonya. Contoh, katakanlah, exposure ratingnya tadi setelah ditetapkan nilainya 4. Health effect-nya setelah ditetapkan nilainya juga 4. Maka nilai resiko terhadap kesehatan kerjanya sangat tinggi. Nah, saat ini hanya di atas NAB atau di bawah NAB. Nah, ini buat PR teman-teman semua di mana teman-teman bekerja. Nah, supaya teman-teman paham bagaimana cara menentukan OEL-nya ini, sebaiknya teman-teman training namanya adalah higiene industri. Ya, silahkan baik itu ahli higiene industri muda maupun ahli higiene industri madya maupun ahli higiene industri utama. Karena peran fungsi himu, himang itu berbeda-beda. Kalau himu tugasnya adalah pelaksana, hima tugasnya adalah mengkoordinasi, hiu tugasnya adalah mengevaluasi. Nah, persyaratan Permenaker 5 2018 juga di sana mewajibkan ya setiap tempat kerja wajib memiliki ahli K3 muda lingkungan kerja. Dalam hal ini adalah SKP-nya, tapi sertifikatnya ahli higiene industri muda. Nah, dari setiap skenario tadi sudah ditetapkan nilai ratingnya, ya, kedua health effect-nya, termasuk kualitatif risk rankingnya sebelum adanya pengendalian yang dilakukan maupun sesudah adanya pengendalian yang dilakukan. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah tingkat resiko yang ada itu bisa diterima atau sudah diterima. Kalau resikonya kecil terhadap resiko kesehatan, bisa dipantau sesuai dengan mekanisme inspeksi atau SOP. Tapi kalau resikonya sedang atau tinggi, maka wajib dilakukan pengendalian tambahan. Maka program-program higiene industri, ya, baik itu secara maintenance, ya, harapannya dengan maintenance resiko itu bisa dikelola dengan baik, ya, sehingga tidak ada namanya resiko terhadap emergensi, permasalahan terhadap lingkungan kerja. Dan yang keenam yaitu fase mengkarakteristikan dari sebuah resiko tadi. Begitu juga mengurutkannya. Nah, proses untuk menilai karakteristik resiko tadi kaitannya terhadap masalah insidennya, termasuk tingkat keparahan dari akibat buruk pada kesehatan pekerja yang mungkin terjadi. Nah, dari hasil tahapan ini, dari karakteristik tadi merupakan hasil akhir dari kegiatan HRA. Kemudian yang berikutnya yaitu fase pelaporan dan pencatatan. Dari hasil HRA
tadi harus dilaporkan kepada pihak manajemen, ya, dan dicatat untuk ditindaklanjuti. Mana dulu sih yang menjadi prioritas dari hasil kualitatif risk ranking dari mulai sedang sampai tinggi. Kemudian yang ke-8 yaitu fase mengkomunikasikan resiko. Dalam hal ini mengkomunikasikan dari hasil HRA kepada manajemen, termasuk kepada pekerja, ya, atau bahkan pemegang saham perusahaan. Dan yang ke-9, ini merupakan fase HRA yang terakhir, yaitu fase peninjauan. Jadi fase peninjauan ini merupakan proses penilaian risiko, ya, sebuah proses yang sifatnya berkelanjutan. Satu, jika ada proses perubahan, maka harus dilakukan penilaian ulang. Kenapa? Karena saat itu, ya, bisa saja timbul bahaya maupun resiko yang baru akan terjadi. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, 9 fase di dalam kegiatan HRA. Jadi Bapak Ibu, saran simpulnya, ya, 1, tempat kerja selalu berhadapan dengan kondisi kerja yang beresiko terhadap kecelakaan kerja, penyakit akibat hubungan kerja, dan penyakit akibat kerja. Sehingga manajemen perusahaan wajib melaksanakan HRA secara berkala. Dan ini diamanatkan di dalam Permenaker nomor 2 tahun 1980. Begitu juga Permenaker Trans nomor 3 tahun 1985. HRA sangat penting untuk dilakukan karena HRA merupakan hak dasar pekerja yang diamanatkan di dalam peraturan dan perundangan di bidang K3. Dan yang ketiga, HRA berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja melalui penemuan kasus sedini mungkin. Sehingga kasus kecelakaan kerja dan PHK tidak terjadi pada pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Jadi itu menjadi wajib ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada pepatah ya teman-teman semua. Buatlah K3 sebagai sebuah realita, bukan sebuah fatality. K3 tidak akan pernah libur karena kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja itu tidak pernah mengenal cuti. Terima kasih. Silakan panitia. Luar biasa Pak Dwi ya. Aplaus buat Pak Dwi ya. Oke, rekan-rekan ya, Bapak Ibu semua, peserta webinar ada sekitar 320-an lebih Pak Dwi yang hadir pada malam ini. Sebelum kita masuk pada sesi diskusi ya, rekan-rekan mohon saya turunkan tangannya dulu ya. Kita mau foto bersama dulu nih ya sebelum kita masuk pada sesi diskusi. Oke, mohon izin semua rekan-rekan menyalakan kameranya. Oke, rekan-rekan silakan nyalakan kamera, kita foto bersama dulu sebelum kita masuk pada sesi diskusi ya. Ambil ya. Oke, 1, 2, 3 sambil oke, sabar rekan-rekan saya
Oke, rekan-rekan, sesuai dengan janji kami bahwa setelah pemaparan kami akan tampilkan daftar hadir ya. Silakan disiapkan untuk barcode scannernya. Kok muncul sekian ini? Oke, rekan-rekan, untuk yang memiliki barcode scanner, silakan dinyalakan barcode scannernya. Kami akan menampilkan barcode untuk pengisian daftar hadir. Kembali kami sampaikan bahwa untuk pengisian daftar hadir, rekan-rekan harap mengisi email yang benar dan tolong tidak perlu buru-buru dalam pengisian email ya, karena cukup banyak sekali yang mengisi email harusnya menulis .com tapi ditulis .con. Jadi harap diperhatikan dengan baik. Kemudian nama ya juga demikian, silakan ditulis namanya yang benar, mau nulis huruf besar silakan, mau pakai huruf kecil silakan. Karena yang rekan-rekan tulis nanti di daftar hadir itulah yang akan muncul di dalam sertifikat rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua ya. Kemudian silakan dilengkapi daftar hadirnya dan jangan lupa klik submit ya. Jadi klik submit dan insya Allah dalam kurun waktu 10 menit ya, biasanya sih 1 atau 2 menit sudah masuk ke email ya. Silakan dicek emailnya dan pastikan email yang dicek itu adalah email yang diisi dalam daftar hadir. Sertifikat nanti akan muncul ya dalam bentuk seperti ini yang kita akan kirim ke emailnya rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua. Dan kami informasikan bahwa insya Allah tanggal 29 ya, hari Selasa, untuk materi webinar kita adalah yang terkait dengan manajemen warehouse, ya, manajemen logistik. Silakan rekan-rekan yang mau daftar, namun hari ini belum kita buka pendaftarannya, insya Allah besok siang kami akan buka pendaftarannya dan silakan nanti di-sharing kepada rekan-rekan yang khususnya di Departemen Logistik jika mau mengikuti webinar ini. Oke, silakan di barcode scan ya, scan barcode ya. Untuk daftar hadirnya nanti akan muncul di HP-nya rekan-rekan, dan rekan-rekan yang tidak memiliki barcode scanner atau yang menggunakan HP jangan khawatir, tidak perlu ribut, nggak perlu risau. Tunggu di chat Zoom ya. Nanti kami akan sharing di chat Zoom. Ya, dan nanti di sana rekan-rekan bisa mengkliknya. Oke, sudah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, rekan-rekan, untuk yang menunggu di chatting silakan ya, ditunggu. Oke, kita masuk pada sesi diskusi ya Pak Dwi ya. Ini luar biasa materi kita untuk malam ini ya. Tentunya sangat dibutuhkan ya, sangat ditunggu-tunggu rekan-rekan yang khususnya yang praktisi hygiene industri ya. Di sini juga sudah ada beberapa siap. Oke, rekan-rekan yang mau bertanya silakan diangkat tangannya. Tapi ini masih pada daftar hadir nih Pak Dwi. Sabar bersabar Pak Dwi ya. Bisa satu perwakilan di chat Zoom sudah ada daftar hadir? Belum, Pak. Belum muncul, Pak, di chat Zoom. Belum ada muncul ini, Pak. Oke, diam kalau gitu. Oke, rekan-rekan, saya buka chatnya. Tolong jangan ada yang komentar dulu di chat ya, agar tidak tersundul naik daftar hadirnya. Buat rekan-rekan yang baru bergabung, ya terima kasih, selamat bergabung. Namun sebaiknya kalau tinggal menunggu daftar hadir aja, nggak usah hadir deh. Kalau mau dapat sertifikat aja, nggak mau ikut materinya. Rekan-rekan jangan komen dulu ya, agar chatnya tidak
naik. Oke, yang mau bertanya silakan angkat tangan, raise hand. Oke, ada Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad buka kamera, buka mic Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Pak ya? Jelas, Pak? Jelas, silakan. Oke, baik Pak. Maaf, Pak Dwi. Ya, Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Ahmad. Saya kebetulan salah satu petugas IHA juga Pak. Yang mau saya tanyakan Pak, mengenai HRA, bagaimana kalau misalnya di suatu perusahaan belum memiliki alat untuk melakukan pengukuran lingkungan kerja Pak, misalnya saja nggak ada alat kebisingan dan lain sebagainya, apakah HRA bisa jalan Pak? Sedangkan di situ ada tahap evaluasi Pak. Oke, terima Dan- kasih. Nah, Oke, Nanti, Pak, pertanyaan cukup Pak Ahmad atau ada tambahan? Ini Pak, dan di tahap tadi ada pengendalian ya Pak ya, yang terakhir Pak. Apakah hanya sampai peninjauan aja Pak dari manajemen gitu Pak? oke, makasih. Jadi tadi yang Makasih, Pak. ditanyakan Pak Ahmad, yang pertama, kalau di tempat kerja itu nggak punya itu alat-alat terkait untuk pengukuran lingkungan kerja, apakah HRA bisa berjalan? Ya. Di sana sesuai dengan Permenaker nomor 4 tahun 95, itu bisa bekerja sama ya dengan perusahaan namanya PJK3, perusahaan jasa K3, atau bisa bekerja sama dengan balai-balai K3 yang ada di dalam setiap provinsi, baik itu balai K3 yang dimiliki Kementerian Tenaga Kerja maupun balai-balai yang dimiliki di dalam setiap provinsi tadi. Gitu. Nah, kemudian dengan bekerja sama tadi, kemudian yang pertama yang harus dilakukan adalah tahap awalnya yaitu melakukan namanya walkthrough survei untuk melihat kondisi yang ada di sana. Salah satunya area mana yang akan diukur, kemudian yang kedua berapa titik sampling harus dilakukan, kemudian yang ketiga jenis parameter apa yang akan dilakukan. Kemudian setelah tahu parameternya yang akan dilakukan, kemudian metode samplingnya ya, apakah secara still ya sesaat atau secara grade sampling. Kalau di tempat perusahaan di mana kita bekerja belum memiliki ya seorang ahli higiene industri maupun memiliki dokter perusahaan. Karena di sana diwajibkan, disyaratkan ya di dalam satu tadi ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Kemudian tentang hak sebagai hak asasi pekerja ya di dalam Undang-Undang 13 2003 pasal 86 tadi yang 170 pasal 9. Betul juga tentang persyaratan untuk pemeriksaan kesehatan. Di sana itu juga menjadi dasar. Sehingga di dalam melakukan pengukuran lingkungan kerja tadi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Nah, dengan melakukan walkthrough survei, kemudian diukur, harapannya kita bisa melihat nilai yang diukur sejauh mana nilai itu hasil yang diukur tadi. Baik itu secara personal maupun secara lingkungan kerja. Gitu Pak. Kemudian di dalam peninjauan, bicara tentang HRA itu nggak terputus Pak, muter terus. Ya, jadi nggak terputus-putus. Jadi kembali lagi, terus muter terus. Gitu. Jadi di dalam program peninjauan yaitu salah satunya skala prioritas. Dan yang kedua yaitu program-program yang wajib dilakukan secara dalam hal ini adalah secara berjenjang di dalam prioritas tadi dan secara kontinu yang harus dilakukan. Jadi HRA itu merupakan dasar yang harus dilakukan. Itu Pak Ahmad. Oke Pak Ahmad, jelas Pak Ahmad. Ini Pak, boleh tambah kita menggunakan PJK 3, berarti
pelaksanaannya itu kan dari sisi biaya pasti Pak ya. Dari sisi itu mau tak mau kita, sedangkan pelaksanaan HRA itu kan pasti kita harus melihat titik-titik yang mungkin di setiap perusahaan itu pasti ada titik bahaya itu kan Pak ya. Apakah Ya, pelaksanaan HRA itu bisa kita laksanakan tiap bulan itu Pak? gimana Pak? Pelaksanaan ini dari HRA? PJK 3 itu Pak. Ah, Tiap bulan Pak boleh Pak pelaksananya Pak? tiap bulan. Maksudnya Bapak tiap bulan HRA gitu? Ya betul Pak. Oke. Berdasarkan regulasi, satu, ya, kondisi normal. Kondisi normal itu kondisi rutin. Itu yang pertama. Kedua, kondisi maintenance. Kalau ada perbaikan, ya, contoh katakanlah setelah dilakukan pengukuran, nggak taunya iklim kerjanya di atas NAB setelah ditetapkan tingkat resikonya tinggi. Maka di sana secara administrasi, secara engineering wajib dilakukan maintenance katakanlah untuk sirkulasi udaranya. Maka dalam kondisi maintenance juga harus diukur sehingga hasil yang ada dibandingkan dengan NAB yang ada. Jadi HRA tidak ada yang ngomong setiap bulan di regulasi Pak di sana. Wajib dilakukan secara berkala. Nah, secara berkala itu bagaimana? Sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yang ditetapkan di dalam sebuah SOP yang menjadi dasar pelaksanaan itu dilakukan. Itu Pak Ahmad. Baik Pak, terima kasih Pak Dwi. Sama-sama, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad ya. Tercerahkan ya Pak Ahmad ya. Oke, Ya, Pak. selanjutnya Tinggal ada materinya nanti, Pak. pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan ini selanjutnya dari Pak Marsidi nih Pak. Oke, silakan Pak Marsidi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga cari-cari nih lambang tangannya di mana ini. Akhirnya ketemu juga di aplikasi. Selama ini saya tunjuk tangan selama ini begini-begini enggak dijawab-jawab gitu. Siap. Ya, pengalaman lah ini jadi. Begini Siap, Pak, Pak. Lanjut, saya Pak. ini dosen K3 dan kesehatan lingkungan ya Pak ya. Dan salah satu bagian kajian lah ya, hajin industri dan K3 gitu Pak. Jadi itu satu kesatuan kalau saya lihat. Ini fakta. Kalau boleh tahu di mana Pak kampusnya saya Pak? ini sekarang ini di Stikes Pak. Di Stikes mana, Pak? Mas Abdi Nusa Pangkal Pinang Pak lokasinya. Oh, Pangkal Di Pinang. Bangka Belitung ya. Sebelumnya saya tinggal di Palembang Pak. Jadi tinggal saya sekarang sampai saat ini keluarga di Palembang Pak. Oh, gitu. Iya. Nah, selama ini saya juga dididik ya, salah satu ininya pengalaman experience-nya dari Proptan Malaka Pak. Ya, satu guru Pak. Iya. Jadi fakta di lapangan itu sesungguhnya begini Pak. Kewajiban itu ya oke lah gitu Pak teorinya. Tapi prakteknya Pak, banyak sekali kejadian baik dari si aspek kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja Pak. Itu banyak sekali. Salah satu kemarin waktu saya mendampingi salah satu mahasiswa dia S3 melakukan penelitian tentang debu di perusahaan plywood, itu ada case Pak. Waktu saat penggilingan atau membuat lembaran plywood itu terjadi musibah gitu Pak. Tangannya ketarik putus Pak. Jadi belum lagi akibat debu Pak ya. Di proses di sananya gitu Pak. Iya, ini bentar lagi. Aku zoom ini loh. Ada suara lagi. Oke, jadi begini Pak. Menurut saya gitu, aturan itu sudah sangat cakep lah, bagus sekali ya aturan. Cuman prakteknya Pak, apalagi industri kecil Pak, wah sudah lewat itu Pak, nggak ada gitu. Mau kerja ayo, nggak mau kerja sudah. Masih banyak orang lain mau kerja ke saya. Gitu lah kira-kira pendapat para pemilik itu Pak. Ya mohon tanggapannya aja Pak. Itu aja. Terima kasih Pak. Pak Dwi, termute Pak Dwi. Terima kasih Pak Marsidi, sama saya satu guru itu Pak Dasri. Satu guru satu Saya, ilmu lah ya, gitu ya. saya dulu sama beliau itu 14 tahun Pak jadi konsultan Pak. Di perusahaan kimia, di perusahaan aparat, di perusahaan footwear, di oil and gas gitu ya. Sama apa yang disampaikan Pak Marsudi itu seperti yang saya alami.
di lapangan itu seperti itu. Jadi kepedulian bicara tentang K3, khususnya kalau kita bicara tentang bidang industri ya sekarang ini lingkungan kerja, itu ya sudah diserahkan aja kepada mereka yang ditunjuk atau pura-pura nggak tahu. Nah, saya terima kasih nih malam ini ketemu Pak Marsidi ya. Kalau bisa ya, kita sebagai seorang praktisi maupun sebagai pendidik, usahakan semua materi yang kita sampaikan itu kalau bisa berdasarkan standar kompetensi, baik itu dalam bentuk SKKNI ya, atau dalam bentuk standar internasional, atau dalam bentuk SK3 standar kompetensi kerja khusus, sehingga anak didik kita ini, saya masuk ke kampus dulu ya Pak, dunia pendidikan. Anak didik kita pada saat melaksanakan pekerjaan itu sudah punya kompetensi tadi, 3 aspek tadi. Sehingga bicara tentang program-program K3, tahapannya seperti apa itu bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang SKPI atau sertifikat kompetensi pendamping ijazah, ini juga sama ya Pak. Di lapangan mungkin baru 10% atau bahkan kurang ya Pak ya. SKPI-nya itu yang sifatnya linear. Pokoknya ya sudah, kurikulumnya ya kurikulum pendidikan. Kurikulum K3-nya yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Padahal kita bisa mengemas kurikulum pendidikan tadi berbasis kompetensi. Sehingga harapannya anak didik kita setelah selesai di dalam kampus tadi bisa mengaplikasikan langsung tentang kompetensi yang mereka dapatkan tadi. Sehingga seperti ini, mohon maaf, banyak training-training, banyak seminar-seminar, ini juga yang disampaikan tidak berbasis SKKNI. Sehingga apa yang dia dapat, kata literatur ini selalu ngomongnya gitu. Tidak aplikatif di dalam penerapan tadi. Sehingga itu juga menjadi kendala di lapangan. Dan kita semua ini merupakan agent of change, manajemen perubahan, ya, membantu teman-teman yang di sana di lapangan tadi. Pun juga yang diajarkan berbicara di lapangan, nanti orang-orang akan nggak mau tertib dong dengan namanya K3. Gimana Pak Rano? Oke, ini splitteran Pak. Sehingga teman-teman tadi pada saat terjun lapangan itu sudah bisa diuji kompetensinya. Itu yang pertama. Kedua, bicara tentang SKKNI masih juga apa ya istilahnya ya, pengenalan ini di lapangan juga masih sedikit Pak Marsidi. Peran kita sebagai pendidik juga punya peran penting di sana ya. Saya selalu sama Prof. menyampaikan program-program tadi. Sehingga program-programnya selalu berdasarkan kepedulian. Nah, biasanya kalau di dalam program K3 itu hampir rata-rata hanya menjalankan karena untuk menggugurkan regulasi. Itu. Padahal kalau bicara tentang kesehatan kerja, contoh data pemeriksa kesehatan kerja, itu harus bertanggungjawabkan ya 3 tahun setelah pensiun berdasarkan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019. 5 tahun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2019. Itu kalau untuk swasta, bukan maupun BUMN. Dengan ASN juga sama, TNI, polisi, ABRI, Hankam, ASN polisi juga sama, data-data itu harus dilakukan. Lah yang menjadi kendala di lapangan, satu, mereka itu selalu potong kompas, menggampangkan. Ya udahlah ini aja dulu gugurkan regulasi. Ya udah kalau regulasi gugur kan sudah nggak ada lagi permasalahan di lapangan. Mungkin saat ini. Tapi kalau bicara kesehatan kerja, bahkan bisa 20 tahun yang akan datang. Lah, dasar HRA ini
yang harus dilakukan sehingga program-program kesehatan kerja itu bisa dikendalikan dan bisa dikelola dengan baik. Apa yang disampaikan Pak Marsidi, PR kita semua ya buat teman-teman. Maka kita selalu ngomong kompeten. Kompeten di bidang apa? Ya sesuai dengan kompetensi kita. Bicara tentang HRA, kompeten di bidang kesehatan kerja, maupun kompeten di bidang industrial hygiene, maupun kompeten di bidang K3 lainnya. Mungkin itu Pak Marsidi. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Giliran yang lain pula. Terjelaskan ya Pak Marsidi ya. Oke, selanjutnya ada Pak Istian. Nah, ini Pak Istian ini mau bertanya atau menambahkan ini? Izin bertanya, Pak. Oh, bertanya. Oke, lanjut. Oke, selamat malam Pak Dwi. Salam kenal Selamat Pak. malam. Amin. Ian Pak Nggih. Mohon maaf tadi ada sesuatu sehingga gabungnya agak terlambat ya. Tapi saya memaknainya, saya dulu cukup lama ngurusin OH, cuman sudah cukup lama juga ya berhenti gitu ya. Nah, cuman ini sangat menarik sebenarnya untuk secara tema merencanakan dan membuat pelaksanaan program. Kadang sejauh ini hygiene ini dipandang sebagai sebelah mata. Waktu saya ingat waktu zaman 2009 ya training HIMU gitu ya, tapi sudah belum ada LSP. Iya. Nah, ini kan sisi yang perlu kita ini Pak. Kalau saya sih sekarang juga menjalin hobi sebagai edukator ya dari sisi di luar job ya. Artinya ini menarik ya untuk memberikan pembelajaran. Saya punya harapan juga sih hygiene ini kita mulai dari personal hygiene gitu ya. Kenapa? Ya kita terbukti lah dengan kemarin situasi COVID mungkin sejauh ini masih orang baru aware ya gitu ya. Padahal kalau dulu zaman pelatihan 2009 ini suatu saat nanti akan jadi booming lah. Kalau dulu kan ketemu ya sama trainer yang mengajarin OH gitu ya. Nah pertanyaan saya Pak, bagaimana membangun filosofis ya dari dasar nih untuk memupuk di organisasi kan macam-macam ya Pak ya. Ada yang ketemu rumahan, ada yang sudah mapan gitu ya. Saya kebetulan sejauh ini mayoritasnya di K3 gitu ya. Saya pun juga sekarang lagi belajar di YouTube, ini sangat inspiratif bagaimana nanti kita mengendorse ya kalau saya bicaranya ini kepada masyarakat umum gitu ya. Saat kita care dengan individu itu personal hygiene tentunya akan ke bawah nih ke keluarga, ke tempat kerja gitu kan. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua ke temanya ini dari sisi planning program gitu ya. Bagaimana harapannya kalau dari sudut pandang pemerintah ya Pak ya, harapan ke instansi terutama lah ya, kalau kita kan kebanyakan di perusahaan ataupun juga di instansi pemerintah juga sendiri. Nah bagaimana ini supaya dengan pengalaman Pak Dwi yang sudah puluhan tahun gitu ya, mendarat mulus nih program OH ini. Kadang kan dipandang sebelah mata. Kalau saya ngelihat beberapa perusahaan tambang sekarang, kalau saya di mining gitu ya, ini sudah cukup settle ya dari sisi supervisor OH, ada spesialis yang khusus health. Nah ini mohon pencerahannya Pak supaya nantinya saya pun yang sudah agak lama nggak ngurusin OH dapat update-nya sehingga nanti suatu saat mudah-mudahan bisa bikin konten edukasi terkait dengan personal hygiene ini Pak. Terima kasih Pak Dwi. Oke, makasih Pak Estian. Estian Kalau ini, boleh tahu gimana? Konten kreator Pak Dwi. Nah, terus YouTubers K3. Dulu gimana ditambang Pak Estian? Ya, saya masih di mining sih di KPC Pak sekarang. Cuma saya sekarang ya udah nggak ngurusin OH lagi karena lebih spesifik ya di audit sekarang Mbak. Mohon pencerahannya nih Pak. Oke, makasih. Saya ingat KPC itu ingat kasus hearing konservasi program yang orang menuntut ke KPC sampai apapun harus dapat kompensasi dari BPJS, sehingga dokter yang menetapkan PAK itu sampai di bawah dari akademi. Itu saya ingat tahun 2006 ya, apapun dia minta kompensasi. Nah, peran fungsi personal hygiene ya, setiap orang
itu harusnya, personal hygiene itu bisa dilakukan dari setiap orang. Ya, dalam hal ini contoh, kalau kita bicara personal hygiene berarti kaitannya di lingkungan kerja ya, kita sepakati ya Pak Istian ya. Oke. Lah, di dalam personal hygiene di dalam tempat kerja itu tadi sudah ditetapkan konsepnya. 1, HRA yang dilakukan itu harus berdasarkan aktivitas yang mereka kerjakan di tempat kerja. Sehingga dengan aktivitas mereka kerjakan, dia akan tahu aktivitas yang dikerjakan itu menggunakan alat apa, menggunakan bahan apa, termasuk faktor pengaruh lingkungannya apa. Dengan harapan dengan aktivitas mereka tahu tadi, sehingga nantinya mereka tahu ya bahaya yang akan ditimbulkan itu apa, baik itu karena alatnya, baik itu karena bahannya atau materialnya, ya, baik karena faktor lingkungan dari aktivitas yang dijalankan. Sehingga dari bahaya itu nantinya mereka dengan bahaya tadi punya kepedulian terhadap personal hygiene diri sendiri mereka. Ya. Oh, kalau nanti resikonya itu terhadap faktor resiko kesehatan, maka nanti akan menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Kalau nanti mereka akan berpengaruh terhadap keselamatan kerja, maka akan berpengaruh terhadap timbulnya sebuah kecelakaan. Maka dalam hal tersebut, kita juga harus bisa menyampaikan ke mereka di dalam kelompok kecil unit kerjanya itu kemungkinan yang akan terjadi kalau kita aktivitasnya katakanlah A. Begitu juga keparahan-keparahan yang akan ditimbulkan. Bicara tentang kemungkinan yang akan terjadi, banyak faktor yang bisa menyebabkan. 1, frekuensi aktivitasnya. Maka harus ditetapkan terkait mengenai berapa lama dia bekerja untuk aktivitas tersebut. 2, lama aktivitasnya. Dengan aktivitas itu sebenarnya butuh waktu berapa lama. Kemudian yang ketiga, risalah kejadian. Kita menengok ke belakang, pernah nggak kejadian itu terjadi? Kalau itu terjadi, jangan sampai kejadian itu timbul kembali. Kalau bicara tentang OH, maka dilihat risalah OH-nya bagaimana. Nah, yang tidak kalah penting juga kompetensi orang yang di sana. Ya, baik dari jenjang kualifikasi dari level 1 sampai jenjang kualifikasi level 9. Dalam hal ini pelaksana, ya, dalam hal ini adalah operatornya atau petugasnya, kemudian pelaksananya atau teknisnya atau analisnya, sampai bahkan ahlinya. Jadi harus dimapping tentang pemetaan kompetensi tadi. Lah itu diatur dalam sebuah peraturan. Sehingga harapannya pengendalian yang dibutuhkan itu sesuai dengan kondisi real yang di lapangan. Itu yang pertama, dari kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, dari kemungkinan tadi akan menimbulkan sebuah dampak atau keparahan yang akan ditimbulkan. Kalau karena kesehatan, maka akan menyebabkan gangguan kesehatan. Kalau karena keselamatan akan menyebabkan cedera. Nah, kalau ini tidak bisa dikelola dengan baik, perusahaan akan merugi karena kesehatan kerja tidak bisa dikelola. Karena keselamatan kerja tidak bisa dikelola dengan baik. Nah, kalau itu tidak bisa dipertahankan, maka image perusahaan juga akan menjadi turun di dalam kompetisi tadi. Nah, ini nanti akan tahu resiko-resiko yang akan ditimbulkan. Sehingga harapannya pengendalian yang dilakukan harus berbasis aktivitas yang ada.
sehingga hierarki pengendalian tadi bisa dilakukan secara komprehensif. Itu yang menjadi dasar yang harus diterapkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang industrial hygiene itu selalu ngomong, buang duit. Buat apa itu dilakukan? Selalu berasumsi ini, udah kasih aja itu check up, paketnya ini udah. Yang penting buku regulasi. Enggak seperti itu. Kalau kita bicara tentang regulasi, harus kita sepakati, kalau enggak hitam putih. Kita nggak bisa ngomong abu-abu. Lah, supaya kita bisa ngomong putih, kita lihat dari pasal-pasal tadi. Dan kita harus mengerti, poin mana sih yang harus dijalankan terkait syarat-syarat tadi. Sehingga program-program itu selalu berbasis berkesinambungan. Contoh aja ini, ya. Bicara tentang OH, katakanlah. Pada saat kita kontrak dengan dokter, apa yang dipersyaratkan? Nggak pernah melihat lampiran, ya, yang ada di Kep Dirjen 22/2008 maupun di pasal 2 Permenaker Trans nomor 31982. Pekerjaan dokter contoh di sana ada 12 jenis. Salah satunya dokter wajib melakukan HRA. Tapi nggak pernah itu lakukan, divendorkan. Yang ini yang sering dialami. Sehingga program-program terkait mengenai kesehatan kerja tadi hanya di atas kertas. Tidak bisa diterapkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak dokter yang tidak mau menetapkan suatu program-program yang sifatnya adalah berkesinambungan. Contoh, menetapkan PAK itu nggak mau mereka. Ada yang mau, ada yang enggak. Kenapa? Kalau udah terkontrak, itu menjadi bumerang. Ada PAK, ya udah nggak usah dikontrak lagi. Gitu ya Pak Isti. Nah itu yang terjadi. Nah ini PR buat kita semua nih, Pak Marsidi, teman-teman kita ya, yang di lapangan. Nggak bisa, kecuali memang tuntutan dari buyer atau customer. Contoh salah satu perusahaan sama-sama program, kalau nggak menjalankan itu ordernya dicabut. Nah, itu bisa. Nah, tapi kalau perusahaan yang nggak gitu nggak bisa. Contoh lain ya, di salah satu perusahaan Johnson Home Family Group itu juga sama. Ada auditor internasional namanya Pristi, khusus industrial hygiene itu. Nah, kalau nggak menjalankan ya sudah, ekspornya dikurangi. Walaupun ekspor yang akan dikirim itu satu grup. Jadi satu grup itu kompetitor, Pak. Kalau nilainya bagus IH-nya, maka ekspornya akan terjamin. Tapi kalau enggak, ya pemain lokal. Itu contoh Pak Isna ini yang pernah saya aplikasikan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Pak Dwi, sekaligus closing statement aja, Pak Dwi. Karena kita sudah masuk pada final waktu nih, Pak. Sekaligus menutup untuk kegiatan kita malam ini. Closingnya tadi ya, K3 itu urusan kita semua. Jadi bukan urusan pimpinan, bukan urusan orang HSE atau urusan dokter. Karena diamanatkan di dalam regulasi. K3 itu hak asasi pekerja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dwi ya untuk materi malam ini, luar biasa ya sharing yang sudah diberikan kepada kita semua, dan terima kasih kepada rekan-rekan peserta webinar semuanya ya, ada sekitar 300-an lebih Pak Dwi yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini, dan saat ini sudah sebagian yang keluar ya karena sudah juga terlalu larut malam nih Pak. Ini kalau di WIT ini sudah jam 11 malam ini Pak Dwi. Kalau di gitu Kalimantan Timur ini WITA sudah jam 10 malam ini Pak. Oke, sekali lagi terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam webinar ini.
dan juga rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu untuk bertanya ya dan berdiskusi pada malam hari ini, dan spesial terima kasih kepada Pak Dwi ya. Ini saat ini sedang bertugas di tengah hutan namun masih bersedia meluangkan waktu untuk bersharing dengan kita. Rekan-rekan semuanya, untuk materi yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi, insya Allah besok sudah bisa di-download di member area. Ya, jadi rekan-rekan bisa masuk ke member areanya untuk mendownload materi tadi ya, serta nanti kami juga upload regulasi yang terkait dengan materi malam ini ya. Jadi untuk melengkapi materi yang sudah disampaikan, dan semuanya nanti bisa di-download di member area. Sekali lagi terima kasih Pak Dwi ya, sehat selalu Pak. Mudah-mudahan terus meluangkan waktu untuk berbagi ya. Kami dari seminar Kita ID mengucapkan terima kasih sekali lagi dan izin undur diri. Dan rekan-rekan yang belum sukses mengisi daftar hadir, malam ini kami akan menemani hingga jam 11 WITA ya, atau hingga semua selesai mengisi daftar hadir. Dan yang sudah mengisi daftar hadir silakan meninggalkan Zoom ini. Oke Pak Dwi, silakan jika mau istirahat Pak. Dan silakan live dari Zoom ini, kami akan memandu rekan-rekan yang lain untuk pengisian daftar hadir Pak. Oke, makasih teman-teman. Saya mau undur diri ya, soalnya saya berangkat tadi ke kebun mulai jam 3.